di ma'had ini Darus Sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengemban sunnahnya Rasulullah yang mengamalkan, menjalankan, menyebarkan, mensyiarkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyun ma amatahu an-nas min sunnati. Mereka adalah orang-orang yang dianggap asing karena istiqamah mereka menjalankan ajaran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita ini mengemban ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalankan ilmu ini satu paket. Ilmu bukan cuma sekedar teorinya. Ilmu itu kalau kita hafal sesuatu itu baru paket, baru apa namanya? Baru konsep ilmu, baru teori tentang ilmu. Tapi ilmu itu satu paket. Berikut pengamalannya, berikut adabnya, berikut sunnahnya, berikut khusyuknya, berikut rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dikatakan al-ilmu yahtifu bil amal fa in ajabah wa illa irtahal. Ilmu membisikkan pemiliknya untuk diamalkan. Kalau diamalkan, ilmu itu akan makin berkah dan berkembang. Tapi kalau nggak diamalkan, ilmu itu akan meninggalkan pemiliknya. Begitu, ditinggalkan. Yang tersisa hanya konsepnya saja, hanya teorinya saja, tapi berkahnya, nurnya dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Wa dikatakan bahwasanya mana alima, Sayyidina Isa bin Maryam beliau bilang, man alima wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkan ilmu itu, 3 hal: belajar, beramal, mengajarkan apa yang mau dia pelajari, maka dia dapat gelar, langsung dapat gelar. Apa gelarnya? Ini gelar awet sampai masuk kubur masih berlaku. Ini gelar diakui di dalam kuburan, diakui di padang mahsyar, dan dia di dalam kerajaan langit di akhirat dikenal, dipanggilnya tahu apa? Yud'a 'aziman, dapat gelar manusia agung. Manusia agung, fulan al-azim, fulan al-azim. Dikubur itu malaikat pun juga mengenal dia fulan al-azim. Dibangkit dari kubur, malaikat pun mengenal dia fulan al-azim. Di padang mahsyar dikenalnya fulan al-azim. Kenapa? Karena dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Masya Allah, ilmu itu diamalkan. Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir yang sanad kita pun juga bersambung kepada beliau, itu beliau bilang di dalam ucapannya bahwasanya al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh wa in turid an tahya fa'amal bima fil ihya. Ilmu jami'ah nafi' wan nur fihi sati'. Itu bahwasanya ilmu itu dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan dengan ucapan. Al-ilmu bil amal. Kalau diamalkan bertambah, berkilau, makin bercahaya, makin berkah. Yazku. Wa bil ahwali, dengan sikap, dengan akhlak. Enggak ada akhlak, ya enggak ada ilmu. Enggak ada akhlak, enggak ada ilmu. Makin banyak ilmu, makin banyak akhlak. Begitu. Kalau nggak ada akhlak, itu bukan ilmu, racun namanya. Ilmu itu membuat seseorang makin berakhlak, makin santun, makin luhur. Ilmu bil amal, yazku bil ahwali, wa laysa bil aqwali. Ilmu nggak dinilai dari kepiawaian seseorang dalam berbicara, dalam berpidato, dalam berceloteh, dalam ngomong. Enggak dari situ. Laysa bil aqwali kathratil jidal. Bukan juga dari kehebatan seseorang di dalam berdebat, berjidal. Ma idza ahabballahu 'abdan fataha lahu babal amal wa aghlaqa 'anhu babal jadal. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, dibukakan untuk hamba tersebut pintu beramal, ditutup pintu berjidal. Tapi apabila Allah Ta'ala enggak suka kepada hambanya, maka ditutup pintu beramal, dibuka pintu berjidal. Jidal terus, jidal. Ketemu pagi maunya jidal, debat. Sore jidal, malam jidal, mau tidur jidal, bangun tidur jidal. Hatta lagi diem, tak tok tangannya tuh jidal. Ya,
Begitu. Sibuk bersih lagi. Tanya. Salat jamaah, enggak. Tahajud, enggak. Udah salat duha, kagak. Udah baca Quran, belum. Salat witir, kagak. Begitu. Sibuk dengan jidal, lalai dari amal. Itu ciri orang yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Nah kemudian juga ilmu tersebut dengan pengamalan, bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan juga dengan jidal, tetapi dengan akhlak, dengan sikap yang luhur. In turid an tahya fa'mal bima fil ihya. Mau hidup jiwa kita, amalin apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dulu mereka itu para ulama selalu menggandengkan kitab-kitab Imam Ghazali di dalam ajaran yang mereka sampaikan. Untuk pemula, santri pemula, itu mereka dampingkan ilmunya yang mereka pelajari, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu macam-macam semuanya, sharaf, hadis dan lain sebagainya, tapi digandengkan dengan untuk pemula dengan kitabnya Imam Ghazali seperti kitab Bidayatul Hidayah. Untuk mutawassit, yang pertengahan, itu digandengkan dengan kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Adapun untuk senior, para ulama-ulama, itu digandengkan keilmuan mereka itu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang agung, kitab yang luhur tersebut. Oh, Masya Allah. Sampai dibilang tuh, kalau mau tahu perbedaan ulama dunia dengan ulama akhirat, jangan bingung. Ulama dunia senang dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ulama akhirat senang dan cinta dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ulama dunia nggak senang dengan kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Kenapa mereka nggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali? Sebab ketika mereka mau mengejar harta, mau mengejar tahta, Imam Ghazali itu lantang banget. Itu kalau dia hidup di zaman kita sekarang bakal dibilang penista ulama. Lantang banget. Begitu juga Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Ada kitab Tanbihul Mughtarin. Itu kitab dikhususkan untuk menegur para ulama. Teguran keras kepada mereka. Makanya ulama akhirat nggak suka sama kitab Ghazali, nggak suka sama kitabnya Sya'rani. Kenapa? Ngebongkar aib kita. Ngebongkar aibnya kita. Mereka nggak suka. Ketahuan belangnya dari situ. Adapun ulama akhirat, mereka suka dengan kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali dan kitabnya Imam Sya'rani. Kenapa? Sebab kitab mereka mengajak manusia dari akhirat menuju dunia. Begitu. Adapun ulama-ulama yang nggak senang sama mereka ngajak manusia tuh mengajak mereka, kitabnya Ghazali mengajak orang dari dunia menuju akhirat. Tapi kitabnya ulama su atau omongan mereka, metode mereka ngajak orang dari akhirat menuju dunia. Begitu. Ngajak orang, ayo berebut tahta, ayo berebut kursi, ayo begitu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh ulama-ulama akhirat. Wahakadha. Nah, karenanya itu ini kitab yang penuh berkah. Kitab man aradal hidayah fa'alaihi bi kitab Bidayatul Hidayah. Yang mau hidayah maka amalkan kitab Bidayatul Hidayah. Sampai dulu tuh orang tuh bukan cuma sekedar membaca kitab Bidayatul Hidayah, menghafalkan kitab Bidayatul Hidayah. Dan itu kitab, saya sendiri ngulang kitab Bidayatul Hidayah kepada guru kami Al-Habib Umar bukan sekali, berkali-kali. Ngulang kitab Bidayatul Hidayah ketika kita belajar. Lain ketika kita mengajar juga berkali-kali, hatam ulang kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa harus dihafalkan? Isinya doa. Doa bangun tidur, doa mau tidur. Begitu, zikir dan amalan dan tugas di siang hari, mulai dari sebelum subuh sampai zuhur, sampai siang. Apa tugasnya? Begitu, apa zikir yang dibaca, doa al-fajar. Ada amalan ini, amalan itu, Masya Allah. Bahkan juga ada doktrin. Doktrin apa? Apa yang harus kita ucapkan kepada nafsu kita dan diri kita sebelum tidur. Begitu, itu di situ tuh ada ucapan-ucapannya, dan setiap ucapan itu betul-betul ngemplang nafsu kita untuk menjadi nafsu dan pribadi yang istiqomah. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab Minhajul Abidin, Masya Allah, kitab yang agung. Ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Adapun kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab yang sangat luar biasa. Kitab yang sangat luar biasa. Ujubatul zaman, keajaiban zaman, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam ini dengan keberadaan kitab Ihya Ulumuddin.
dengan tertibnya, dengan apa. Dan saya juga beberapa kali bagaimana menyaksikan juga di media televisi Kiai Ali Mustafa Ya'qub membawa kitab tersebut, ya, dan juga mengambil syawahid yang ada daripada kitab-kitab tersebut, yang mana kelihatan kecintaan beliau kepada kitab-kitab Abu Hamid Al-Ghazali, terutama kitab Ihya Ulumuddin tersebut. Di dalam ru'yah disebutkan dalam kitab Al-Ainiyah, Syarah Al-Ainiyah Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu disebutkan menukil daripada manaqibnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili salah seorang ulama besar, wali besar di mana Mesir kan itu. Beliau waktu itu pas lagi di Mekkah di Masjidil Haram, beliau tertidur. Saat beliau tertidur, beliau bermimpi, orang mimpi bebas lah. Kita nggak punya ranah untuk mengingkari mimpinya orang lain, begitu. Alhasil ada Abu Syadzili, beliau bermimpi di Masjidil Haram. Mimpinya mimpi apa? Mimpi seolah-olah beliau berada di Masjidil Aqsa. Saat berada di Masjidil Aqsa, beliau menyaksikan di Masjidil Aqsa berada di situ terdapat Nabi Muhammad dan berkumpul para nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lain. Ini dalam mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan mimpinya para auliya wa shalihin zaman la yakadu ru'ya rajul mu'min yakdzib fa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Nah, ada di Sahih Bukhari disebutkan demikian. Di akhir zaman bahwasanya mimpi seorang mukmin itu hampir-hampir tuh mimpi mereka tuh nggak pernah meleset. Dan orang yang mimpinya paling tepat adalah, yang mimpinya paling hak adalah orang yang paling jujur di dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala, di dalam ucapannya. Masya Allah, mereka aulia, orang-orang yang jujur dalam hubungannya kepada Allah, dalam ucapan dan dalam perbuatan mereka. Ada Abul Hasan Asy-Syadzili mimpi Rasulullah, seolah-olah beliau bersama Nabi dan para anbiya wal mursalin berada di Masjidil Aqsa seperti malam Isra Mi'raj. Terus di situ Nabi Musa dan Nabi Isa bertanya, mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Ini mimpi ini luar biasa sampai dicantumkan oleh para ulama. Isbat di dalam kitab mereka. Berkata, ya Rasulullah, kata Nabi Musa dan Nabi Isa, innaka qulta fi haditsik, kamu pernah ngomong di dalam hadismu dahulu. Bilang apa? Ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Dan ini saya, Musa wa Isa, ini adalah sesepuh para nabi-nabi Bani Israil, pemimpin para nabi-nabi Bani Israil mereka. Nah, jadi kita mau klarifikasi. Bahasanya begitu. Engkau bilang ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Nah, kita mau klarifikasi. Coba tunjukkan satu dari ulama umatmu yang seperti nabi-nabi Bani Israil. Nabi dengar begitu, senyum dan berkata, Aina Abu Hamid Al-Ghazali? Mana Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali? Maka tiba-tiba tergesa-gesa datang Imam Ghazali menghampiri Nabi Muhammad, mencium tangannya Rasulullah. Setelah itu Nabi bilang, hada huwa, ini nih ulama umatku yang seperti para nabi-nabi Bani Israil. Nabi ngalamin dan membanggakan di hadapan Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi yang lain. Nabi Musa nanya, Masmuk ya Imam, siapa nama kamu wahai Imam? Imam Ghazali menjawab, Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa nanya, Imam, saya nanya nama kamu. Saya nggak nanya nama bapak kamu siapa. Saya nggak nanya nama engkong kamu, kakek kamu siapa. Saya juga nggak nanya nama kampung kamu, nisbah kamu ke siapa. Saya cuma nanya nama kamu. Kenapa kamu jawab nama bapak kamu,
bin kamu, kakek kamu, nisbah kamu. Apakah ini jawaban orang pintar kayak begitu? Apa ini jawaban ulama kayak begitu? Apa ini jawaban yang penuh adab? Bilang aja, nama kamu Muhammad, selesai udah. Saya cuma nanya nama kamu, yang lain saya nggak tanya. Sayyidina Ghazali nengok ke arah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'addab. Aku jawab pertanyaan al-kalim atau ya aku diam dah, menerima adab kepada para nabi-nabi. Nabi Muhammad bilang, enggak, ajibhu, jawab. Jawab bukan menjawab pertanyaan mereka, bukan berarti kurang ajar, tidak. Tetap ada, santun. Maka Sayyidina Ghazali bilang, ya kalimullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Musa, kalimullah. Kamu waktu ditanya oleh Allah Ta'ala di lembah yang suci, wa matil kabiyamini kaya Musa, apa itu yang dipegang di tangan kananmu wahai Musa? Kamu jawabnya apa? Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini di tangan kananku tongkatku. Tongkatku aku pakai bersandar dengannya. Begitu. Dan juga aku pakai buat ngangon kambing. Dan juga ada hal-hal lain dah yang bisa aku lakukan dengan tongkatku ini. Siapa yang nanya? Bilang aja ini tongkatku, selesai. Kamu jawab, ya saya tahu alaiha syubha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Wakadhalik, ketika seorang pecinta berdialog dengan yang dia cintai, mereka tuh suka mencari memperpanjang pembicaraan. Begitu, biar ada bahas topik yang diomongin. Mumpung ditanya, ngomong deh sekalian. Begitu. Senyum Nabi Musa. Naam, salah. Betul. Betul ucapan kau. Sudah kita imam. Kamu benar. Begitu. Dan ya Rasulullah, naam. Ini betul ulama umatmu ka'ambiyah Bani Israil. Terus Nabi Muhammad nanya dalam ru'yah tersebut, ya Musa, ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha. Wahai Musa, wahai Isa, apakah ada di kalangan umatmu orang yang punya ilmu sekali Imam Ghazali ini? Maka mereka menjawab, ya kita tahu nabi-nabi kita yang menjadi umat saya. Nabi-nabi mereka yang muridnya mereka. Mereka jawab, ya Rasulullah, lah tidak ada di kalangan umat kita orang yang berkeilmuan sekali Imam Ghazali. Langsung kita kenal. Tidak ada yang ilmunya menyamai Imam Ghazali. Masya Allah. Maka ini kisah dikisahkan oleh guru-guru itu banyak. Kita dapatkan dari Al-Habib Umar berkali-kali kisah ini. Kemudian juga di Al-Ainiyah pun juga dalam Imam Al-Haddad yulamih di dalam syair beliau. Begitu. Baha bihi ahlan nubuwati. Rasulullah membanggakan Imam Ghazali di hadapan para nabi-nabi yang lain, mengisyaratkan tentang kisah ini. Wal Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam syarah Ainiyah pun juga menyebutkan daripada kisah ini, mensyarahkan dari bait yang diucapkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wahakala disebutkan ini kisah secara bersilsilah daripada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ajma'in. Itu baru satu. Dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Masih ada lagi yang lain seperti Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu ulama besar. Sampai dibilang bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali Ghazzal Asy-Syari'ah. Wal Imam Asy-Sya'rani sya'araha. Wal Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ratib qassaraha wa qata'aha. Wal Imam Abdullah bin Husain bin Tahir khayyataha. Jadi Imam Ghazali itu beliau yang istilahnya di syariat yang kelihatannya luas, dibikin nama beliau itu dipintal kayak kapas, dipintal jadi benang. Imam Sya'rani beliau yang menggunakan benang tersebut diolah oleh beliau menjadi kain. Wal Imam Abdullah Al-Haddad beliau yang
membuat kain tersebut dipotong-potong, begitu disetel hingga bisa ukuran itu menjadi baju. Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, beliau yang menjahit kain yang sudah siap tersebut, yang sudah diukur, sudah dipotong, tinggal dijahit oleh beliau, begitu dihadiahkan untuk kita. Tinggal apa? Tinggal kita pakai doang. Sudah siap. Subhanallah. Makanya orang kalau nggak ngejalanin sunnah, nggak ngejalankan adab, nggak ada ilmu, ya jangan harap dia mau ngaku wali, mau ngaku dia omong kosong. Begitu. Innallaha la yattakhidhu waliyan jahilan. Walau ittakhadah la'alama. Allah enggak ngangkat wali yang bodoh. Walaupun ada orang diangkat jadi wali, begitu, pasti bakal diajarin ilmu dulu, baru diangkat menjadi wali. Bahkan begitulah mereka para aulia, wassalihin dan para ulama al-amilin. Mereka adalah orang-orang yang telaten dengan sunnah dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kesempatan kita di Darus Sunnah ini, ayo kita amalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu Syekhna Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang enggak pernah ketinggalan sholat jamaah, enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu bilang bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wa salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri. Orang yang enggak tahajud bangun malam dan tidak sholat jamaah jangan ngaku santri. Apalagi ngaku ustaz. Enggak bangun malam, enggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Apalagi ngaku ustaz. Kata beliau, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala sholatul duha. Jangan ngaku santri kalau enggak sholat duha, enggak sholat witir. Kata beliau. Masya Allah. Ucapan yang penuh dengan pendidikan. Itu idza ra'aita taliban lam yuhafiz ala salatil jamaah wala ala qiyamil lail fankhud yadaka minhu. Kalau kau lihat santri tapi dia enggak istiqamah mengerjakan bangun malam dan juga tidak melaksanakan sholat jamaah, maka cuci tangan darinya. Jangan berharap padanya orang, ya ini mah jangan berharap bakal jadi, jangan berharap bakalan sukses. Enggak sholat jamaah, ya jangan berharap, jangan taruh harapan kepada dia. Begitu. Tapi taruh harapan kepada orang-orang yang unggul itu, santri yang sholat jamaah dan yang bangun malam. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan istiqamah kepada kita sekalian dan peneladanan terhadap sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Darus Sunnah makin makmur, menjadi tempat yang dicintai oleh Nabi Muhammad, mendapat pandangan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki Haji Ali Mustafa Ya'qub diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilapangkan kuburannya, dan Allah Ta'ala curahkan rahmat dan ampunannya kepada beliau dan juga keluarga besar almarhum al-Mawfurullah Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, diberikan perlindungan abil khusus akhina al-Ustaz Diyaul Haramain. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan keberkahan dan perasa juga para guru-guru, para santri, para maha santri dan santriwati semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang membanggakan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki keilmuan yang sejati, dan tidak Allah Ta'ala haramkan kita dari sirnya ilmu, dari nurnya ilmu, dari hakikatnya ilmu, dari pengamalan akan ilmu tersebut. Allah yudhifna wa iyyakum bi akmal istiqamah, yukrimna bil karamah, yahfazna min kulli nadamah في الدنيا ويوم القيامة على هذه النية وعلى كل صالحة جامع الدنيا والآخرة دافع من كل شر جالبة لكل خير ويجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولدنا ولا معنا شيئا ولا محروما يبارك هذه المنازل هذه الديار يحرسها من شر الطوارئ الليل والنهار يجعل هذه المنازل منازل السنة منازل التقوى منازل المودة منازل الولاء منازل المحبة منازل الرضا منازل القرآن منازل الإيمان منازل الإحسان ومنازل العمل بوحي الله سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى بنية صالحة جامع الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.